Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan saya Bubut Hardiana Pratiwi. Dengan saya Sandra Dewi Lestari. Dengan saya Siti Srina Siva. Kami dari UPT SD Negeri 163 Gresik. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik yang terdiri dari Pengamat, Coach. dan kucing. Selamat menyaksikan. baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Puput? Alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah luar biasa ya Bu. Baik Bu Puput, sebelum kita memulai proses kucing hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses kucingnya Bu Puput nanti bersama coachnya ya Bu Puput ya. Iya Bu Sandra. Namun sebelum Ibu memulai percakapan hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bu Puput tentang rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu Puput tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan dalam penilaian saya yaitu nanti terkait dari proses percakapan. Ibu harus memiliki proses prinsip coach yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Bu Puput harus memiliki kompetensi inti dari kucing nanti yang meliputi passion, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu sudah melakukan kucing jangan lupa menerapkan alur tirta yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu, bagaimana Bu Puput, bisa dipahami? Iya Bu, paham. Oke, baik Bu Puput. Selanjutnya sebelum dimulai untuk proses kucingnya ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu Puput ya? Tentu boleh Bu Sandra. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bu Puput, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu Sandra. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, luar biasa sekali Bu Puput. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing nanti? Kompetensi spesifiknya itu adalah di mendengarkan aktif Bu Sandra. Karena saya ingin menggali potensi mana nanti si kucing saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang kucingnya nanti. Ya Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, ini perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator pencapaian keberhasilannya terletak pada kucing saya menerapkan alur tirta secara runtut Bu Sandra ya. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kucing sendiri agar beliau dapat menemui atau menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari kucing bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu Puput. Semoga bisa tercapai dalam percakapan nanti. Hanya itu Bu Puput yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya setelah ini Ibu silakan mulai percakapan dengan kucingnya
proses percakapan itu bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, terima kasih Bu Sandra. Siap? Sudah siap ya Bu Puput ya? Sudah siap. Silakan dimulai proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Sifa, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Puput, saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan Bu Puput sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat sekali Bu Sifa. Tapi kok saya lihat ya, raut wajahnya Bu Sifa itu tidak seperti biasanya, ada yang berbeda gitu loh. Apa kira-kira yang mengganggu Bu Sifa? Itu loh Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung untuk mengutarakannya kemana, kepada siapa. Kira-kira apakah Bu Puput ada waktu? Mohon maaf loh Bu Puput jika seandainya saya mengganggu waktu Ibu Puput. Insya Allah ada waktu untuk Bu Sifa ya. Jangan sungkan kalau Bu Sifa ada masalah. Saya ada waktu 24 jam. Monggo, apa yang kira-kira mengganggu? Alhamdulillah Bu Puput, terima kasih loh Bu Puput sebelumnya. Jadi begini Bu Puput, beberapa hari ini saya itu sering tidak nyaman, baik di kelas, di rumah, maupun dalam istirahat pun saya nggak tenang, pikiran saya itu nggak tenang, dan selalu kepikiran dengan anak-anak yang ada di sekolah, seperti itu Bu Puput. Kalau seperti itu apa sih yang apa ya istilahnya untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Semoga dengan pembicaraan kita kali ini Bu Sifa yang ingin diharapkan apa kira-kira? Saya berharap dengan percakapan kita hari ini saya akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah apa yang ada di dalam diri saya sama Bu Puput, seperti itu. Selain itu apa kira-kira yang Ibu harapkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi ini. Ya, semoga nanti kita mendapatkan solusi sama-sama ya Bu ya. Baik, permasalahannya seperti apa sih Bu Sifa? Boleh saya tahu? Iya Bu Puput, begini, kapan hari kan saya sudah pernah bercerita dengan Bu Puput bahwasanya saya itu menghadapi kelakuan anak didik saya yang suka mengatakan kalau saya itu cantik gitu loh Bu Puput. Insya Allah saya ingat sekali Bu Sandra, Bu Sifa ya. Waktu itu hanya sekilas sih sepertinya, tapi persisnya seperti apa itu Bu? Kalau menurut saya sebenarnya sih masalahnya itu tidak terlalu serius Bu Puput. Oh, tidak serius ya? Tidak serius seperti apa yang dimaksudkan? Ya sebenarnya gini Bu Puput, saya juga bingung sekali Bu Puput karena tahun ini itu saya menghadapi anak dengan pembawaannya yang luar biasa, beda dengan biasanya Bu Puput, lebih kalem, lebih penurut seperti itu Bu Puput. Oh, begitu ya Bu Sifa ya. Lalu letak keresahannya di mana itu? Gini Bu, sebelum pembelajaran dimulai, kan seperti biasa, saya itu memulai pembelajaran dengan pertama itu melakukan persepsi dulu Bu, dengan menyapa anak-anak dan menanyakan kabar mereka, seperti itu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu Bu, Sifa cantik, gitu Bu. Nah, itu sapaan persisnya seperti apa yang dimaksudkan? Nah, seperti ini Bu, hai anak-anak, apa kabar hari ini? Seperti itu Bu Puput, ketika saya menyapa dengan kata hai, itu biasanya kan anak-anak merespon dengan menjawab halo, seperti itu. Tapi menurut saya itu enggak Bu, tapi dia itu malah menjawab yang lain, halo cantik, itu Bu Puput. Oh, begitu ya Bu. Lalu pertama kali respon Bu Sifa mendengar itu apa? Aduh Bu, saya jadi kaget loh, terkejut gitu Bu. Karena selama pengalaman jadi guru, baru kali ini loh Bu, saya ditemukan dengan anak yang seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu Sifa ya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ini. Waktu mendengar hal tersebut, yang Ibu Sifa pikirkan apa? Nah, seperti yang saya pikirkan yang pertama itu seperti ini Bu. Saya ceritakan ke Bu Puput yang tadi, karena ini pertama kali saya mendengar ungkapan tersebut bahwa anak saya itu menganggap hal itu sebagai hal yang biasa, tapi di telinga saya jadi luar biasa seperti itu loh Bu. Kalau boleh tahu nih ya Bu Sifa ya, alasan Bu Puput alasan Bu Sifa sendiri menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah, hal yang biasa itu apa? Begini Bu, ada beberapa alasan yang membuat saya itu berpikir seperti itu. Pertama, saya itu melihat umumnya
sejauh mana sih dia itu akan seperti itu. Kemudian apa yang membuat Bu Siva berpikiran seperti itu? Sebenarnya alasan dibalik itu semua adalah saya ingin tahu apakah si Aidil ini, nama anak itu adalah Aidil Bu, memberikan perlakuan yang sama dengan guru yang lain atau tidak, apakah hanya kepada saya saja seperti itu. Kalau kepada saya saja berarti kan spesial gitu. Oh iya, baik-baik. Lalu apakah Bu Siva sendiri sudah mengetahui sifat murid Anda dengan guru yang lain? Sudah Bu Puput. Nah begini Bu Puput, di kelas saya itu kan ada 3 guru mapel, ada PJOK, ada guru lainnya yang perempuan. Kalau PJOK itu laki-laki Bu Puput, semuanya suka. Nah yang satunya itu guru perempuan, guru agama yang mengajar bahasa Inggris dan agama begitu. Oh iya, iya. Lalu apa yang dikatakan guru mapel tersebut? Nah, kalau PJOK Bu, saya bahas si Aidil itu tidak mendapat perbuatan yang saya alami karena sesama cowok, nggak mungkin jadinya gitu Bu, nggak mungkin ini kan nggak mungkin. Nah berbeda dengan 2 guru mapel yang lainnya Bu Puput, khususnya guru bahasa Inggris. Waktu saya bahas si Aidil ternyata guru bahasa Inggris ini juga dipanggil seperti itu Bu. Umumnya relatif muda yang menerima ungkapan cantik dari Aidil itu. Kebetulan guru bahasa Inggris ini tuh orangnya gemoy Bu, jadi kalau dibilang cantik mungkin itu agak cukup gitu. Oh iya, baik ya. Setelah mengetahui hal tersebut Bu Siva ya, apa yang Bu Siva lakukan selanjutnya? Sudah Bu Puput. Begini, di kelas Apakah Bu Siva akan melakukan pendekatan ke Aidil atau mengganti lebih dalam alasan dia berbuat seperti itu? Bagaimana Bu Siva kira-kira? ya, saya akan melakukan pendekatan ke Aidil untuk menggali lebih dari itu Bu, agar mendapatkan alasan apa yang dia lakukan kepada saya. Kenapa kok manggilnya cantik, galau cantik ke guru perempuan itu seperti itu, maksudnya apa seperti itu. Itu ide bagus sekali sih kalau menurut saya Bu Siva ya. Setelah Ibu bercerita ya, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Bu, hari ini setelah saya bercerita banyak lebar dengan Bu Puput, merasa agak lega, agak nyaman, dapat menemukan solusinya. Akan tapi masih ada yang sedikit mengganjal begitu Bu Puput. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Kira-kira apa lagi sih Bu Siva yang membuat Bu Siva itu merasa resah? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena memikirkan alasan Aidil melakukan hal tersebut dengan cara menerka-nerka sendiri, sehingga membuat saya juga jadi resah. Tidak usah resah Bu Siva dengan menerka jawaban yang memang belum disampaikan. Gitu. Kalau menurut saya dilakukan dulu saja. Barangkali dia berbuat seperti itu karena merasa kagum akan parasnya Bu Siva sendiri waktu di kelas. Selama ini memang Bu Siva tidak berpikiran ke sana. Iya Bu, saya juga merasa seperti itu. Jadi selanjutnya Bu Siva, apa yang sudah kita bahas bersama ini, rencana ke depan Bu Siva sendiri apa? Rencana saya ke depannya Bu, saya berniat menemui Aidil untuk membicarakan hal ini. Mungkin Aidil akan memberikan solusi seperti itu. Sebuah rencana yang bagus Bu. Lalu kira-kira apa masih ada hal yang lain yang Ibu lakukan? Iya Bu, saya akan berencana akan menemui pihak orang tuanya jika dirasa diperlukan. Lalu kemudian bagaimana dengan arah pembicaraan yang akan Ibu sampaikan ke pihak orang tua? Saya akan menjelaskan dengan hati-hati kepada orang tua mengenai sikap Aidil ketika di kelas, dengan memanggil gurunya hai cantik seperti itu, tapi dengan pelan-pelan agar orang tuanya tidak tersinggung. Itu Bu. Lalu bagaimana dengan proses pembelajarannya di kelas Bu? Tidak ada yang berubah Bu Puput. Jika memang diperlukan pemanggilan orang tua, maka akan saya laksanakan di luar jam pelajaran seperti pulang sekolah seperti itu. Jadi kegiatan pembelajaran nanti tidak mengganggu semuanya. Subhanallah, luar biasa Ibu Siva ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah ya Bu Puput, syukur. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian
sudah berurusan dengan wali murid. Takutnya nanti malah nambah parah, tambah melebar, salah sangka seperti itu. Alhamdulillah saya juga merasa senang sekali ya. Pada akhirnya ibu guru sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk perjalanan rencana tersebut? Apakah ada deadline-nya? Mengenai hal itu, secepatnya akan saya lakukan, akan saya eksekusi karena lebih cepat itu lebih bagus. Seperti itu Bu Puput, mungkin minggu besok Bu Puput akan saya lanjutkan dengan pemanggilan orang tua supaya cepat selesai, tidak berlarut-larut. Iya Bu. Selanjutnya dukungan apa yang kira-kira ibu Syifa butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya. Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya Bu Puput. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serumpun satu kelas. Kebetulan saya ngajar ini kelas satunya itu ada 4 Bu Puput, jadi saya akan berkomunikasi dengan keempat guru ini. Sehingga barangkali kami itu bisa sama-sama saling mengingatkan, ada yang memberikan solusi seperti itu dengan bertukar pikiran, kolaborasi seperti itu. Wah, itu bagus sekali ya Bu Syifa ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Ya, dan ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan tenang. Ya Bu, amin. Amin ya rabbal alamin Bu. Terima kasih banyak loh Bu Puput atas waktu dan semuanya. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita nanti ya Bu Puput. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf Bu Puput, kebetulan saya juga ada janji dengan murid saya di klinik baca. Saya jadi permisi dulu kepada Bu Puput untuk menemui anak didik saya di sana. Iya Bu, monggo silahkan. Terima kasih loh Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Syifa. Baik Bu Puput, tadi saya sudah mengamati proses kucingnya Bu Puput dengan grupnya tadi. Terkait proses kucingnya ini sudah ada beberapa catatan Bu Puput ya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu Puput ya? Boleh Bu Sandra, silahkan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Puput, apa yang sudah Bu Puput lakukan di saat melakukan kucing dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses kucing itu tadi? Saya sudah menerapkan prinsip kucing Bu Sandra, yakni berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu memaksimal potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya Bu Puput ya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Ibu terbukti ketika mengobrol serasa tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip kreatif, di mana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali ide-ide dari kuci untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Kemudian Ibu tadi kompetensi yang dicapai kan ingin meningkatkan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Puput ya. Dari catatan yang sudah saya catat tadi sudah terlaksana semua Bu Puput. Dan yang paling terpenting dari proses tadi Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita, di mana Ibu tadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi tujuan, kemudian rencana dan juga tanggung jawab. Dan alhamdulillah secara gambaran umum di catatan saya Ibu tadi sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik, luar biasa Bu Puput. Terima kasih Bu Sandra. Ini ada pertanyaan terakhir ya Bu Puput ya. Siap. Jadi berdasarkan hasil kucing tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses kucing yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu Sandra ya. Kenapa? Karena mungkin tadi kucingnya merasa ada sedikit unek-unek gitu loh. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya mungkin teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau presensi Bu Puput ya menjadi harapan Ibu agar lebih baik dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, juga potensi-potensi yang lainnya agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan kucing kepada mitra atau kucingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu untuk nanti
Dalam paradigma coaching ini terutama dalam menyampaikan pelayanan coach Ibu terhadap tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan terus ya Bu Puput ya. Terima kasih Bu Puput, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus pada Ibu ke depannya. Terima kasih Bu Sandra. Baik Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siva. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sandra? Alhamdulillah Bu Siva, luar biasa. Alhamdulillah, sehat juga ya Bu Sandra ya. Alhamdulillah di sini sebelum kita melalui proses coaching, saya berperan sebagai seorang pengawas atau observer yang akan melihat proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Sandra dengan coachingnya nanti. Iya Bu Siva. Namun sebelum Bu Sandra melakukan percakapan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang jadi acuan saya adalah selama dalam proses percakapan nanti Ibu itu sudah memiliki prinsip dari coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi yang dimiliki dari coaching yang meliputi present, yaitu bagian penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam coachingnya nanti. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti ketika dalam proses percakapan Ibu sudah melakukan coaching, jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu termasuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati coaching yang Ibu lakukan nanti. Sudah paham ya Bu Sandra? Ya paham Bu Siva. Oke Bu Sandra, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sandra. Kira-kira boleh Bu Sandra? Iya boleh Bu Siva, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Sandra, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan oleh Ibu Sandra dalam proses percakapan nanti? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu Siva ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik-baik, luar biasa itu Bu Sandra ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kedua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif ya Bu Siva ya, supaya saya dapat menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi, kunci saya dapat menemukan solusi dengan tepat dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu Siva. Baik. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya. Ya Ibu Sandra, untuk pertanyaan yang terakhir Bu Sandra, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator yang ingin Ibu tuju di dalam proses percakapannya nanti? Iya. Untuk indikator pencapaian keberhasilannya yang saya tuju ya Bu Siva ya. Yang pertama dalam bentuk saya menerapkan alur tirta Bu Siva secara betul. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Iya baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosedurnya meliputi tirta, kemudian ide-ide, solusi dari kunci bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam percakapan nanti ya Bu Sandra. Hanya itu Bu Sandra yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan Ibu Sandra melakukan percakapan dan kuncinya, dan saya berharap proses percakapan itu nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bu Sandra tentukan tadi. Amin. Terima kasih banyak Bu Siva. Nah, kira-kira sudah siap Bu Sandra? Sudah siapkah untuk dimulai proses coachingnya? Sudah siap Bu Siva?
Assalamualaikum Bu Puput, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kalau saya lihat, saya amati ya, Bu Puput hari ini kok berbeda ya, nggak seperti biasanya. Kalau berita ada apa ya Bu Puput? Itulah Bu, sebenarnya saya tuh memang ada sedikit masalah ya Bu. Namun saya tuh bingung mau mengutarakannya itu bagaimana. Kira-kira apakah Bu Sandra ada waktu? Mohon maaf sebenarnya, seandainya saya itu mengganggu kesibukan Bu Sandra. Insya Allah saya ada waktu Bu Puput. Jangan sungkan ya Bu Puput ya. Kalau beritahu monggo silakan Bu Puput, ada permasalahan apa ya? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Sandra atas waktunya. Sebelumnya begini loh Bu Sandra, beberapa hari ini saya itu merasa tidak nyaman, pikiran saya pun nggak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Puput ya? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan ketika bercerita dengan Bu Sandra. Setelah itu saya menceritakan keluh kesah saya gitu. Setelah menceritakan keluh kesah saya mendapatkan ketenangan Bu Sandra. Baik, kira-kira masih ada hal yang lain yang ingin didapatkan? Selain itu saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya temui ini. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya Bu Puput ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa yang Bu Puput hadapi sampai Bu Puput tidak bisa nyaman atau kepikiran seperti itu ya? Begini loh Bu Sandra ya. Kemarin itu saya dikejutkan dengan pesan WhatsApp dari salah satu wali murid saya. Kalau boleh tahu pesan WhatsApp seperti apa ya Bu Puput ya? Dari mana ya Bu Puput ya? Isi pesan tersebut itu berasal dari mamanya salah satu murid saya yang namanya Rizky Bu Sandra. Beliau menyampaikan bahwa Rizky itu dipukul dan dimintai uang oleh temannya yang bernama Maher. Setelah membaca pesan tersebut, apa respon dari Bu Puput? Pastinya yang pertama itu kaget ya Bu Sandra, karena pada saat kejadian itu sampai pulang saya selalu standby dalam kelas. Mungkin pada saat kejadian itu saya luput karena jam istirahat seperti itu Bu Sandra. Selanjutnya yang Bu Puput lakukan apa ya kira-kira? Yang pertama saya pastinya membalas pesan WhatsApp dari mamanya Rizky dulu, memberikan penjelasan bahwa saya memang dari pagi hingga pembelajaran berakhir standby di kelas. Mungkin saya juga menjelaskan mungkin kejadian tersebut terjadi ketika jam istirahat, sehingga masalah itu terjadi gitu loh. Kemudian saya pastinya akan menindaklanjuti masalah ini dengan Maher dan Rizky. Kemudian bagaimana tanggapan dari Mama Rizky ya Bu Puput ya? Alhamdulillah sih beliau merespon saya dengan baik sekali Bu Sandra, dengan positif. Pastinya tak lupa beliau mengucapkan banyak terima kasih karena saya sudah menindaklanjuti permasalahan ini. Alhamdulillah jika beliau merespon dengan positif ya Bu Puput ya. Lalu rencana Bu Puput selanjutnya seperti apa? Pastinya saya akan melakukan konfirmasi langsung kepada Maher dan Rizky Bu atas kejadian itu. Kira-kira kapan rencana Bu Puput untuk mengonfirmasi dengan Maher dan Rizky ya? Secepatnya Bu Sandra, kalau tidak ada halangan dan rintangan, esok hari atau besok saya akan langsung konfirmasi dengan mereka berdua. Iya, kalau Bu Puput mengonfirmasi dengan Maher dan Rizky, bagaimana kira-kira proses pembelajaran itu ya Bu Puput? Proses pembelajaran pastinya berjalan seperti biasa, tidak mengganggu karena nanti konfirmasi tersebut akan saya lakukan ketika jam istirahat jam pembelajaran selesai Bu. Sebuah ide sangat bagus sekali Bu Puput ya. Jangan sampai mengganggu jam pembelajaran. Kira-kira pembicaraan seperti apa yang ingin disampaikan kepada kedua anak ini? Yang pertama akan saya lakukan adalah pendekatan kepada Maher dan Rizky. Kemudian arah pembicaraan yang pastinya saya akan menanyakan kebenaran, alasannya, penyebabnya, sehingga saya bisa mencari titik tengahnya untuk mereka berdua, seperti itu. Ide yang sangat bagus sekali Bu Puput ya. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Puput kira-kira? Alhamdulillah terus terang Bu Sandra ya, saya sudah merasa tenang, sedikit tenang, tapi memang ada sedikit keresahan yang masih saya alami seperti itu. Apa yang membuat Bu Puput masih merasa resah seperti itu Bu Puput? Alasan keresahan saya karena kejadian ini kan baru pertama kali di kelas saya itu Bu Sandra.
Sebenarnya kalau seperti itu tidak perlu resign Bu Put ya, karena setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya Bu Put. Terima kasih banyak Bu Sandra. Semoga besok masalah saya itu bisa terselesaikan dengan baik. Sama-sama Bu Put, amin amin ya rabbal alamin. Semoga permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik. Lalu dari yang sudah Bu Put rencanakan, apa ada batasan deadline waktunya? Mengenai hal itu secepatnya saya akan selesaikan ya Bu, karena lebih cepat lebih bagus. Ya Ibu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Put butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, untuk masalah ini ya Bu, saya juga masih dalam tahap pemikiran, saya masih dalam angan-angan gitu. Saya akan yang pasti mencoba untuk berkomunikasi dengan teman yang satu rumpun, di mana kan kebetulan kelas 1 di sekolah saya itu ada 4 rombel, sehingga nanti saya bisa bertukar pikiran dengan teman yang sejawat, atau biar mereka itu dan saya saling mengingatkan mana yang baik atau mana yang buruk seperti itu. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu Put ya. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya Bu Put, dan Ibu bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banget Bu Sandra, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu. Semoga kita nanti menjadi guru yang teladan dan dirindukan oleh anak-anak kita ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Put. Nah, jadi begini Bu Sandra, ngapunten, mohon maaf sebelumnya. Saya kan ini ada janji dengan anak-anak saya di klinik membaca. Saya mohon izin undur diri, boleh ya Bu? Monggo Bu Put, silahkan. Terima kasih banyak loh Bu Sandra atas waktunya. Wassalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Sami-sami Bu Put. Baik Bu Sandra, tadi saya sudah mengamati tentang proses dari percakapan Bu Sandra dengan kucingnya. Terkait proses kucingnya tadi sudah ada beberapa catatan menurut saya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Sandra? Boleh Bu Siva, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang sudah Bu Sandra lakukan di saat melakukan kucing, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses kucingnya tadi. Untuk yang saya lakukan di kucing tadi ya Bu Siva ya, saya sudah menerapkan proses kucing Bu Siva, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah pendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Siva. Iya, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan yang saya catat hari ini. Jadi catatan saya itu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu sudah terbukti dari obrolan antara Bu Sandra dengan kucingnya tadi, karena tidak ada perbedaan, jadi setara begitu. Untuk yang kedua yaitu sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu Sandra sudah berhasil menggali eksibilitas dari seorang kucing untuk mengeluarkan berbagai ide, solusi terkait masalah yang dihadapi oleh kucingnya tadi. Kemudian Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kucing, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan kiprah supervisi tadi, di mana Ibu sudah mengharapkan ada dua hal, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan saya ini, yang paling terpenting dari proses tadi yaitu mencatat bahwasanya Bu Sandra sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana tadi Ibu sudah mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Dan alhamdulillah secara gambaran umum di catatan saya itu Bu Sandra sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih banyak Bu Siva. Ya, ini masih ada pertanyaan terakhir Bu Sandra ya. Jadi berdasarkan hasil kucing tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses kucing tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Siva adalah kehadiran penuh. Yang mana mungkin dari kucing merasa ada sedikit unek-unek ya Bu Siva ya. Kemudian seharusnya saya melakukan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut, seperti itu Bu Siva. Baik, kehadiran penuh presence menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan. Saya berdoa
juga bisa segera Ibu maksimalkan dari dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini juga, potensi-potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan pertanyaan kucing kepada mitranya atau kucingnya. Saya juga berharap semoga proses ini nanti bisa menjadi bekal untuk Ibu Sandra agar lebih memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan dan diharapkan dalam paradigma kucing ini, terutama dalam penyampaian atau pelaksanaan coachnya. Ibu itu harus tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya itu tetap dilaksanakan terus. Seperti itu Bu Sandra, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus pada Bu Sandra untuk ke arah kedepannya. Terima kasih banyak Bu Siva. Baik Bu Sandra, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Siva? Alhamdulillah baik juga Bu Put. Bagaimana dengan Bu Put sendiri? Alhamdulillah luar biasa, saya juga baik-baik Bu Siva. Baik ya Bu Siva, sebelum kita mulai proses kucing, di sini saya akan berperan sebagai pengawas atau observer, di mana nanti melihat proses kucing jenengan sama kucing nanti ya. Ya Bu Put. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus Bu Siva ketahui. Pastinya yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian. Nah, di mana dalam rubrik penilaian, dalam observasi, nanti di dalam rubrik tersebut menjadi acuan saya untuk menilai proses percakapan Bu Siva dengan pastinya kucingnya ya. Nah, di dalam percakapan tersebut Ibu sudah harus memiliki prinsip coach ya. Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Siva harus memiliki kompetensi inti dari coaching sendiri. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu Siva ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu sudah melakukan kucing. Jangan lupa untuk menerapkan alur tirta Bu Siva yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu ya. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa Bu Put. Baik, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses kucingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Siva ya? Baik Bu Put. Baik, untuk pertanyaan pertama ini Bu Siva, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini di sini ada dua Bu Put. Yang nantinya yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa ya Bu Siva ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini Bu Siva ya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik Ibu mau kembangkan? Nanti untuk yang kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan aktif Bu Put. Di mana mendengarkan aktif ini saya bisa menggali potensi kunci, kemudian nanti kunci saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia temui. Baik, memang mendengarkan aktif ini salah satu kunci ya Bu Siva agar bisa menggali banyak hal dari seorang kucingnya. Lah Bu, untuk pertanyaan terakhir ini perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator ketercapaian keberhasilan yang ingin saya tuju Bu Put. Yang pertama itu nanti dalam kunci saya menerapkan alur tirta dengan cara yang sangat terukur. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bu Siva, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari kucingnya bisa tergali dan sangat maksimal ya. Semoga juga bisa tercapai dalam percakapan nanti ya Bu Siva ya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan
tadi. Ya Bu, terima kasih banyak. Sudah siap Bu Siva? Sudah siap. Kalau sudah siap, silakan dimulai dengan proses switchingnya. Oke Bu Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siva. Tadi saya diberitahu oleh Bu Ani kalau Bu Sandra itu mencari saya. Kira-kira kalau saya boleh tahu ada apa ya Bu Sandra? Iya betul Bu Siva. Kalau ada waktu saya ingin bercerita, saya ingin sharing sedikit saja dengan Bu Siva. Oh begitu, baik Bu Sandra, silakan. Saya ada waktu luang. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke Bu Sandra ini, harapan Bu Sandra ini apa ya setelah kita melakukan sharing dengan saya ini nanti? Iya Bu Siva, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Siva ya, supaya saya bisa memperbaiki untuk langkah ke depannya yang lebih baik seperti itu Bu Siva. Gitu ya Bu Sandra. Kalau begitu silakan Bu Sandra bisa menceritakan permasalahan yang Bu Sandra hadapi. Monggo, jangan sungkan-sungkan. Begini Bu Siva, hari ini kan anak-anak terakhir SDS ya Bu Siva ya. Setelah saya koreksi, nilai anak-anak itu banyak yang tidak sesuai dengan harapan saya Bu Siva. Soal SDS sekarang kan ada literasi dan numerasi. Di saat anak-anak mengerjakan soal literasi, hasilnya itu menurut saya kurang maksimal dan tidak memuaskan gitu loh Bu Siva. Begitu ya Bu Sandra ya. Tadi menurut Bu Sandra, kira-kira nilai anak-anak itu yang kurang memuaskan kalau menurut Bu Sandra sendiri apa ya penyebabnya itu? Iya Bu Siva, ini permasalahannya Bu Siva ya. Padahal di soal SDS itu kan ada bacaannya Bu Siva ya. Sudah saya ingatkan selalu di kelas itu untuk membaca terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu. Tapi anak-anak itu tidak mau membaca dengan sungguh-sungguh Bu Siva, maunya itu biar cepat selesai seperti itu Bu Siva. Berarti bisa dikatakan anak-anak itu tidak mau membaca, Bu Sandra, malas, sungguh malas tuh. Kalau mereka mau baca pasti hasilnya saja yang lebih maksimal ya Bu. Kira-kira yang menyebabkan anak-anak malas membaca itu apa ya Bu Sandra? Saya sendiri juga heran Bu Siva ya. Padahal itu Bu Siva ya, di kelas itu setiap sebelum memulai pelajaran itu diadakan membaca atau literasi membaca itu 5 menit sebelum pembelajaran Bu Siva. Sudah saya ingatkan bahwa pertanyaannya itu berkaitan dengan bacaan. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu harus dibaca terlebih dahulu dengan teliti seperti itu. Saya sudah suruh baca, suruh cermatin, tapi tetap diingatkan tetap seperti itu Bu Siva. Hasilnya tetap tidak memuaskan. Baik Bu Sandra, itu kan sudah tahu kalau anak-anak itu malas membaca. Kira-kira menurut Bu Sandra bagaimana ya biar anak-anak itu tidak malas lagi membacanya? Kira-kira Bu Sandra punya rencana atau strategi apa untuk menumbuhkan minat baca anak-anak itu? Iya Bu Siva, saya punya rencana menambah durasi dalam literasi membacanya Bu Siva ya. Saya biasanya kan 5 menit ya Bu Siva ya. Sekarang saya tambah menjadi 10 menit Bu Siva. Saya juga berencana mengingatkan kembali pojok baca di kelas agar waktu istirahat anak-anak dimanfaatkan untuk membaca di pojok baca seperti itu Bu Siva. Karena waktu istirahat 15 menit saya ingin menganjurkan anak-anak untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Kemudian saya ingin anak-anak membawa bekal dan untuk istirahatnya setelah memakan bekalnya mereka menyempatkan waktu sebentar untuk melakukan literasi di pojok baca seperti itu Bu Siva rencana saya. Wah, bagus sekali loh Bu Sandra, rencananya sangat bagus jika bisa diterapkan ke anak-anak. Bu Sandra yakin tidak bisa diterapkan sama anak-anak? Saya merasa yakin Bu Siva karena tadi saya lihat dengan waktu 5 menit seperti itu tadi ya anak-anak masih kurang Bu Siva membacanya. Maka dengan menambah waktu saya kira anak-anak akan tumbuh minatnya membaca dan juga bertambah juga Siva, karena kalau 5 menit kan saya rasa belum cukup seperti itu Siva. Baik Bu Sandra, kalau kita buat rentang skala antara nomor 1 sampai dengan nomor 10, kira-kira Bu Sandra ini nomor berapa ya di minat baca anak-anak tadi? Iya, kalau untuk saat ini setelah saya koreksi ya Bu Siva ya, tentang nilai 1 sampai 10 itu anak-anak di bawah angka 7 Bu Siva. Jadi masih rendah ya Bu Sandra. Ya. Nah, kalau Bu Sandra sudah tahu kalau minat masih di angka 7, berarti masih rendah. Jadi kira-kira usaha apa yang Bu Sandra lakukan untuk
pelaksanaan menambah durasi di pagi hari dan menyediakan pojok baca di kelas Bu Siva. Dan anak-anak membawa bekal dari rumah sehingga anak-anak punya banyak waktu untuk membaca di pojok kelas seperti itu Bu Siva. Bagus sekali loh Bu Sandra. Kapan kira-kira rencana Bu Sandra ini akan dilaksanakan? Ini harus segera saya laksanakan Bu Siva ya, agar anak-anak tidak terlena, jadi minggu depan sudah siap saya laksanakan Bu Siva. Wah, saya rasa saya sangat penasaran Bu dengan hasil yang Bu Sandra lakukan. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Sandra, kita cerita-cerita lagi sambil menceritakan perkembangan minat baca anak-anak ya Bu Sandra. Baik Bu Siva, terima kasih banyak ya Bu Siva. Saya sekarang sudah menjadi lega Bu Siva mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semoga dengan rencana yang saya lakukan nanti bisa membawa perubahan ke anak-anak menjadi lebih baik Bu Siva. Oke Bu Sandra, sukses selalu ya Bu Sandra dengan rencana dan perubahannya yang akan datang. Semoga kita menjadi guru yang menjadi panutan anak-anak. Cukup sekian ya Bu Sandra, karena ini ada suatu ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siva. Ya, sama-sama. Baik Bu Siva, tadi sudah saya mengamati ya proses percakapan Bu Siva dengan Puji terkait proses kucingnya ini. Sudah ada beberapa catatan Bu Siva. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu ya. Iya, monggo Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Siva ya, apa yang sudah Bu Siva lakukan di saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses kucingnya Ibu tadi? Nah, untuk yang saya lakukan di kucing tadi, saya sudah menerapkan prinsip kucing Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari kucing saya. Nah, kemudian untuk kompetensi ini yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Baik Bu Siva, jadi yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi di catatan saya ini Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika ngobrol merasa setara gitu ya, tidak ada perbedaan strata gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya, di mana Ibu berusaha menggali aksesibilitas dari seorang kunci untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Selain itu, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kunci, dan selain itu Ibu juga memberikan kompetensi inti sesuai dengan kiprah dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Nah, dari catatan yang sudah saya catat semuanya sudah terlaksana Bu ya. Dan yang paling terpenting dari proses Ibu tadi bahwa tadi Ibu sudah menerapkan alur tirta pada percakapan tersebut, di mana tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah komplit di dalam percakapan tersebut ya. Dan alhamdulillah secara gambaran umum catatan saya Ibu juga sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa sekali loh Bu Siva ini ya. Terima kasih loh Bu. Tapi ini Bu Siva ada pertanyaan terakhir ini ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi Bu Siva? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu Puput, di mana mungkin tadi kucing merasa ada sedikit unek-unek atau sesuatu yang mengganjal di hatinya seperti itu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop gitu, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tersebut. Oh baik, kehadiran penuh ya Bu Siva ya, atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan lagi. Begini saja Bu Siva, saya berdoa semoga teknik tersebut bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi-potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan kucing kepada mitranya atau kucingnya. Nah, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya
ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai harapan ya. Di mana paradigma coaching ini terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach itu tetap berpegang teguh pada alur TUK pastinya. Jadi alur TUK-nya juga tetap dilaksanakan terus ya Bu Siva ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, sebuah proses yang sangat luar biasa sekali hari ini. Semoga nantinya bisa berdampak baik bagi Ibu dan kedepannya ya Bu Siva. Terima kasih Bu Puput. Baik Bu Siva ya, kalau dari saya cukup itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puput Hardiana Pradewi Dengan saya, Lusandra Dewi Lestari. Dengan saya Siti Istri Nasifa. Kami